lebih rigid, lebih transparansi, karena kan ini demi kepentingan hajat orang banyak. Nah, makanya perlu sebenarnya kita sharing lebih dalam ya ke lembaga terkait. Karena saya yakin pun asosiasi juga tidak bisa membendung member-membernya apabila mereka tidak diperhatikan. Betul. Kan seperti itu. Kalau tarifnya tidak sah, tapi tetap dijalankan, Nah. berarti sudah melakukan apa itu? Itu pungutan liar, Pak. Berarti bisa dipidana, Pak. Baik, selamat datang kembali di Ruang Ekspor. Ini merupakan channel strategis kita untuk membahas berbagai macam isu di GPI Provinsi Kalimantan Timur. Pada pagi hari ini, kita kedatangan tim tarif jasa kepelabuhanan dari Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Ya, kita sapa dulu. Pertama ada Pak Mikael selaku Wasekjen, Pak ya. Ya, Assalamualaikum, Mas. Ya, Waalaikumsalam, selamat datang. Ada Pak Martin, Ya, tim hukum ya, tim hukum. yang akan lebih bicara persoalan hukum. Ya. Oke. Dan juga ada Pak Tite yang akan bicara persoalan ekonomi. Jadi kalau bicara tarif ya ada aspek kelembagaan, ada aspek hukum, dan juga ada aspek keuntungan dan kerugian ekonomi. Ya. Hari ini kita akan bicara terkait dengan tarif kepelabuhan nih, Pak. Nah, mungkin di awal silakan nanti satu-satu menjawab. Oke. Kira-kira seberapa strategis sih isu tarif pelabuhan terhadap daya ekspor nasional kita? Nah, mungkin bisa dijawab dulu oleh dari GPI ini secara kelembagaan, Pak Mikael. Ya, terima kasih, Mas Tite, atas pertanyaannya. Tadi terkait Isu strategis tarif. Nah, Oke. Kenapa kemudian itu menjadi sesuatu yang strategis dan berpengaruh nggak sih sama daya saing ekspor kita? Ya, saya rasa ini merupakan PR dari dulu, atau PR utama kita lah di asosiasi. Karena kita tahu berkembangnya ekspor itu selaras dengan bagaimana produktivitas atau perbaikan dari sektor tarif dan logistik kita. Kita tahu di Indonesia ini masih cukup tinggi untuk biaya kos logistiknya. Makanya mungkin nggak cuma GPI ya, hampir semua asosiasi yang berkaitan dengan pelabuhan atau pengiriman baik udara, laut maupun darat, dia selalu menekankan terkait isu logistik ini, isu tarif ini. Ya, jadi saya harap jika pemerintah hadir untuk dapat menekan biaya kos logistik, pasti ekspor kita bisa bersaing, pasti akan meningkat. Itu sih yang kami rasa seperti itu. Oke, berarti poinnya adalah biaya membengkak di sisi logistik ya. Ya, Berarti bicara pada persoalan pembiayaan. betul. Oke. Kalau dari GPI sendiri sejauh ini apa yang paling banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha terkait dengan tarif pelabuhan? Ya, sebenarnya prinsipnya sih banyak ya. Dari GPI ya udah pasti kos logistik itu banyak lah, mulai dari Lolo, di empty container. Lolo tuh lift on lift off terkait peti kemas, itu juga tidak ada yang mengontrol. Untuk di depo empty container ya, itu kadang tarifnya bisa lebih tinggi dibanding Lolo di dalam pelabuhan. Itu tidak ada yang mengontrol. Lalu ada surcharge lain yang dasarnya masih belum clear. Kita pun juga sering bertanya, ini kan kita selalu mengeluhkan terkait high cost logistik. Kita tuh pengen tahu bakunya yang benar terkait struktur cost dari logistik itu apa saja sih. Karena kita pengen tahu bagaimana cara kita menekan itu gitu kan. Kita waktu itu di GPI maupun DPL ini kita sempat fokus menekan biaya kos dari sektor Lolo depo empty gitu. Tapi sampai sekarang pun ya belum ketemu titik terangnya, meskipun itu sangat memberatkan faktanya gitu. Padahal sudah lama isunya. Sudah tapi lama belum kita udah nyampe ke diselesaikan kementerian terkait, lembaga terkait, semua kita sudah coba bersurat, sudah beraudiensi, sudah bertemu, sampai apa ya, dari kementerian terkait pun juga mengirimkan tim analis dan lain untuk berdiskusi, tapi hasilnya masih belum kita rasakan gitu. Oke, baik. Kita cukupkan dulu untuk Mas Mika. Masih menggantung tadi, tapi ini isu yang menarik. Ternyata belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Oke, coba kita geser dulu ke Bang Martin nih. Sama pertanyaannya, seberapa strategis isu tarif terhadap daya saing ekspor? Yang tadi saya sedikit menambahkan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mikael, dari asosiasi sendiri juga mengenai isu tarif itu cukup strategis, Pak. Karena asosiasi mungkin
melihat bagaimana di lapangannya hal-hal yang dialamin oleh para member ini, Pak. Iya. Gitu. Nah, makanya di sini ini PR kita bersama, khususnya dari asosiasi juga menampung aspirasi-aspirasi member mengenai seperti apa layaknya tarif yang akan ditetapkan oleh pemerintah kita, Pak. Artinya tidak ada pihak yang merasa diberatkan dalam hal ini. Gitu. Karena dalam pembentukan tarif sendiri itu juga sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya pada Permenhub itu juga sudah jelas asosiasi-asosiasi berhak mensepakati tarif-tarif yang terjadi di lapangan seperti itu, Pak. Oke, baik, artinya dalam hal ini sejauh ini berbagai macam asosiasi itu sudah dilibatkan ya untuk menyusun tarif kepelabuhanan. Oke, baik, terima kasih Pak Martin. Kita coba minta dulu tanggapannya Pak Tite nih dalam aspek ekonomi, kira-kira seberapa strategis nih isu tarif terhadap daya saing ekspor kita tentunya. Strategis sih mungkin katakan strategis nanti ya. Oke. Kalau sekarang ini kita justru concern ke fakta bahwasannya tarif kita di ASEAN itu tidak kompetitif. Artinya dia masih sangat tinggi. Oke. Range-nya itu antara 25 sampai 30% lebih tinggi. Dibanding negara lain Iya, di ASEAN. Di ASEAN. Nah, sehingga sebenarnya kita perlu yang namanya apa ya? Mungkin bukan restruktur, tapi memeriksa struktur yang ada, struktur tarif yang ada. Iya. Nah, struktur tarif yang ada ini kira-kira apa sih yang sebenarnya paling membebani sama ke shipper ya, atau ke pemilik barang, pengguna jasa di pelabuhan. Pertama kan ada tarif jasa pelabuhan, itu ada jasa kapal, mungkin apa yang kiranya membebani, terus jasa barang, terus penumpang. Nah, itu sebenarnya perlu diperiksa. Kenapa? Karena itu nanti akan berdampak pada mungkin harga barang. Ya. Ya kan? Udah pasti sih, multiplier efek pasti. Multiplier efek pasti, harga barang, terus pasti persaingan usaha. Itu sih yang perlu diperiksa sesegera mungkin. Oke, baik. Coba kita elaborasi lebih dalam ya dalam aspek ekonomi kepada Pak Tite. Kalau dalam sudut pandang ekonomi sebenarnya bagaimana struktur tarif pelabuhan? Tadi kan sudah dibahas, disinggung nih terkait dengan struktur tarif. Nah, bagaimana dengan struktur tarif pelabuhan saat ini yang Pak Tite ketahui? Kalau terkait struktur pelabuhan sebenarnya bahkan BPS sendiri bilang cost logistik kita ini di angka 14 sekian persen, ya kan? Dari harga barang? Iya, dari pendekatannya dua. Satu itu lapangan usaha, terus kedua itu jenis usahanya maksudnya, terus kedua itu pendekatan harga jual jasa barang itu. Nah, itu pun masih besar. Di dalam situ ternyata ada 31% tarif kepelabuhanan jasa itu. Jadi 31 per 14 tadi itu. Nah, makanya perlu sebenarnya kita sharing lebih dalam ya ke lembaga terkait, ya kan? Terus sebenarnya sudah ada yang mewakili undang-undang yang sudah mewakili struktur tarif itu. Kalau kita bicara tarif jasa pelabuhanan ya, itu sudah ada peraturan yang menaungi. Terus di situ juga ada tarif jasa bongkar muat mungkin di pelabuhan ya, Bapak. Ya. Itu sudah ada yang menaungi. Sehingga tinggal diperiksa aja komponen tarifnya itu, apakah sudah setransparan itu. Nah, sehingga pembenahan demi pembenahan itu bertahap berjalan. Oke, baik. Artinya ini saya mau pastikan biar penonton juga tahu. Kalau kita bicara tarif berarti yang terbebani ini masyarakat. Bisa dikatakan gitu tidak? Karena misal ya, ketika tarif yang mahal, harga naik, berarti otomatis masyarakatnya yang membayar itu. Bisa dikatakan gitu atau tidak? Multiplier efek masuk ke arah sana. Ya, betul, Pak. Artinya tarif di pelabuhan itu berpengaruh juga terhadap masyarakat kita secara keseluruhan, Betul. Pak ya. Oke, baik. Menurut Pak Tite nih, dalam jangka menengah ke depan, apa sih yang harus dilakukan terkait dengan penyusuan tarif mungkin atau seperti hal-hal lainnya yang tentunya itu meningkatkan daya saing ekspor kita? Karena kita bicara pelabuhan ya, mungkin di situ juga kita perlu periksa dulu struktur tarif tadi. Struktur tarif ini kan berarti kan kita bicara sama pihak-pihak terkait, ya kan?
Kedua, mungkin ada tanggapan dulu nih dari pengguna jasa atau eksportir ya, importir. Kan ada nih wadah-wadah aspirasi yang bisa ditampung. Kita collect aja dulu informasi-informasi itu. Tapi kalau mau lebih konkret lagi, kita tinggal minta data nih ke pelabuhan-pelabuhan yang mengeluarkan tarif. Minimal deh, kita tahu nih produktivitas dia dari setiap jasa. Itu udah bisa dihitung. Ketika transparansi produktivitas total itu ada, atau produktivitas jasa itu ada, maka yang lain-lain akan mengikuti, karena pasti hasil audit ada. Oke, berarti isu transparansi juga perlu ya dan penting. Yes. Oke. Itu perlu. Terakhir nih, sebelum kita beralih ke yang lain, menurut Pak Tite secara prinsip ideal, nah penetapan tarif itu secara idealnya menurut Pak Tite seharusnya seperti apa? Sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani, diberatkan dan sebagainya. Menurut saya sih ideal ya udah jalankan aja yang ada di undang-undang, setransparan mungkin, kan terus bersepakat, maka menurut saya sih nggak ada masalah. Cuman perlu adanya aspek-aspek ekonomi yang mempertimbangkan multiplier efek tadi. Ketika tarif A ditetapkan, maka dampaknya apa nih ke ekonomi? Katakanlah ujungnya nih dapur tetangga kita ternyata nggak nguap lagi, yaitu mungkin ya bukan akibat dari multiplier efek yang ditemukan oleh tarif jasa pelabuhanan, karena mungkin dia ada di daerah pelabuhan atau dia jauh dari daerah pelabuhan, bahkan yang sumbernya atau source-nya itu harus impor dari pulau lain misalkan. Itu kan perjalanan domestik ya. Nah, jadi pola-pola seperti itu juga perlu dibicarakan total sih, konkret. Nah, kalau emang ada sistem baku yang bisa menciptakan itu akan lebih baik. Tapi itu tetap harus ada kajian yang mendalam ke dampak multiplier efek tadi ke masyarakat. Oke, berarti poinnya adalah untuk saat ini kembali kepada peraturan yang ada, itu jangan diakali, jangan ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi, ya. Dan juga bagaimana ke depan memahami dan mengkaji lebih dalam terkait aspek ekonomi multiplier efek. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tambahkan kira-kira, Pak? Karena kan pasti ada banyak intervensi ya, memasukkan intervensi kebijakan ekonomi luar, kebijakan ekonomi moneter. Nah, itu kan perlu kita pertimbangkan juga. Cuman ketika regulasi itu sudah diatur, baliklah ke regulasi. Itu aja sih, dan transparan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tite. Kita geser nih ke Mas Bika selaku Wasekjen ya. Dewan Pengurus Pusat nih. Siap. Nah, dari perspektif organisasi Mas, perspektif GPI di pusat ya. Karena kan Mas Mika pasti banyak ketemu dengan teman-teman pelaku usaha ekspor dari berbagai daerah di Indonesia nih. Iya. Nah, rata-rata nih aspirasi dari anggota GPI terkait tarif saat ini tuh seperti apa? Kalau saya rasa mungkin saya mau masuk ke ini lebih ke aspirasi atau keluhan ya, berarti dari pelaku-pelaku usaha di daerah ya. Ya, kalau saya rasa hampir semua daerah itu punya kekeluhan atau harapan yang sama. Yang pasti mereka sangat ingin bisa cost logistik ini tertekan dengan baik. Karena tadi sudah saya sepakat sama Pak Tite, sudah disinggung juga bahwa di ASEAN saja kita belum bisa berkompetitif untuk angka logistik kita kan. Nah, jadi bagaimana, kadang lucunya gini, barang kita itu murah, barang yang mau dijual nih San, ini nih murah kita mau kirim. Tapi ketika ditambah dengan cost logistik yang ada, dengan regulasi-regulasi Indonesia yang ada, atau enggak keribetan atau bukan keribetan apa ya, faktual-faktual di lapangan ketika kita mau kirim, ada biaya A, biaya C, yang kadang semua itu tidak masuk langsung ke ocean freight, semua terpecah-pecah. Harga biaya kirimnya bisa lebih tinggi dibanding barang yang mau dikirim. Nah, itu justru kita mohon kepada pemerintah untuk bisa menekan cost logistik itu. Dan asosiasi saya rasa semua punya spirit yang sama. Kita pengen ekonomi kita bisa berkembang, produk kita bisa bersaing. Jadi saya lucu dapat curhatan, ini saya belum cek faktual ya, cuman saya dapat cerita katanya meskipun kita dapat tarif yang lebih baik pajaknya dari US 19% dibanding negara ASEAN lainnya, tapi ketika barang kita dari pabrik kita mau kirim keluar, itu harganya mana lebih bersaing yang negara lain meskipun pajaknya yang dikenakan lebih rendah.
karena biaya kos logistik kita lebih tinggi gitu. Rata-rata sih kalau saya lihat dari daerah, semangatnya atau keluhannya sih masih seperti itu ya. Lebih bisa permudah cara ekspor, aturan-aturan ekspor. Lalu misalkan kita mau kirim barang, ini disertifikasi, ini kita mau kirim barang ke negara A. Negara A nggak minta ini barang untuk di sertifikasi ABC. Tapi di Indonesia ini harus, padahal negara yang mau nggak perlu gitu. Udah kirim aja, terus kita yang urus. Tapi karena kita terhambat dengan regulasi yang ada ya, susah juga karena kan kalau snack urus halal, apalagi ya BPOM itu bukan hal yang mudah untuk binaan-binaan UKM kita gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang masih jadi isu strategis di daerah-daerah karena kan binaan kita fokus juga pada UMKM kan. Oke, paham. Berarti artinya ketika kos logistik itu membengkak, daya saing kita di pasar luar akan sedikit rendah ya, karena harga kita pasti naik, harga barang kita dibanding negara-negara lain yang mungkin harga barangnya ketika dikirim sebenarnya kadang lebih mahal, tapi ketika ditiban kos logistik, barang lain ini lebih sampai sananya lebih terjangkau. Jadi lebih terjangkau. Ya, ongkir kita lah mahal, sederhananya kan gitu. Paham. Luar biasa ya, meskipun memang dalam artian ya masyarakat sana yang membayarnya jadinya ya. Tapi memang ya menarik sih sebenarnya. Coba kita lanjut lagi nih, Mas Mika. Ya. Mas atau Pak ya enaknya? Nyamannya aja. Sejauh ini nih, menurut Pak Mika, bagaimana respon pemerintah atau mungkin juga BUMN di kepelabuhanan terhadap masukan dari dunia usaha? Karena pasti kan teman-teman asosiasi sudah sering bertemu, sering memberikan aspirasinya ke BUMN, ke pemerintah, ke kementerian, atau mungkin juga ke operator pelabuhan. Nah, bagaimana respon mereka sejauh ini? Ya, saya rasa ini kalau untuk di daerah, kami mungkin nggak paham ya, karena kan daerah punya kepengurusan daerah masing-masing, lalu hubungan dengan BUP atau kepelabuhanan di tiap daerah ya. Cuman kalau sementara ini di pusat, hubungan kita dengan Pelindo pusat sih atau dengan BUP di pusat aman-aman aja sih. Ya komunikasi tidak terlalu hangat, tapi juga bukan yang tidak sampai komunikasi. Kita sih tetap ada komunikasi gitu. Kita menjaga hubungan, tapi kalau ada yang salah kita tetap berani kritisi, tapi kalau dari mereka nggak salah kita juga nggak mencari kesalahan mereka. Jadi hubungan kita sih baik-baik saja kalau di pusat gitu. Artinya kalau kata Mas Tita tadi, artinya komitmen aja terhadap apa yang sudah disepakati saat ini. Oh iya, itu yang penting. Ya itu kalau tadi kita bilang, kalau BUP atau yang pusat itu nggak berkomitmen ya kita berani call, kita berani teriak. Kan kita nggak ada hubungan yang gimana-gimana, kita normatif aja, semua baik-baik aja. Dan terakhir nih, menurut teman-teman pengurus pusat GPI, apakah perlu nih ada mekanisme konsultasi tarif yang lebih formal dan mengikat? Apakah perlu atau mungkin sudah ada saat ini? Saya rasa perlu terkait itu, karena tadi saya juga yang Pak Tita, saya setuju kita perlu ada transparansi. Aturan sudah baik, benar. Tapi ya lagi-lagi di Indonesia aturannya itu sangat oke, sudah baik, cuman kadang menjalankannya yang susah. Nggak cuman di tarif atau mungkin hampir di mana-mana. Jadi ya kita perlu tadi difokuskan membentuk tim konsultasi yang lebih rigid, lebih transparansi. Karena kan ini demi kepentingan hajat orang banyak. Betul. Gitu sih menurut saya. Oke, baik, terima kasih Pak Mika selaku Wasekjen GPI. Selanjutnya kita bergeser ke Bang Martin. Ini kita bicara lebih hukum, karena bicara tarif ada konsekuensi hukumnya. Ya, yang mengikat, dan ketika aneh-aneh ya tentu konsekuensinya hukum. Bisa saja hukum atau dipenjara dan sebagainya ya, dipidana. Oke. Nah, menurut Bang Martin nih, dari sisi hukum, apakah penetapan tarif kita saat ini sudah transparan dan akuntabel? Kalau menurut dari sisi hukum sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita dari asosiasi, saya rasa untuk transparansi dan akuntabel itu masih belum ya. Karena dalam peraturan pemerintahan itu juga sendiri mengatur yang
yang namanya asas umum pemerintahan yang baik. Oke. Asas umum pemerintahan yang baik itu yang harus diprioritaskan salah satunya itu mengenai transparansi. Artinya di sini karena kita bicara dengan tarif yang dimana dalam peraturan Permenhub itu juga dijelaskan bahwa asosiasi-asosiasi berhak mensepakati tarif yang terjadi dalam pelabuhan, dalam aktivitas jasa di pelabuhan. Oke. Nah, jadi di sini pemerintah juga perlu memperhatikan asosiasi. Karena apa? Karena asosiasi itu juga mewadahi sebagai salah satu wadah dari para UMKM untuk meningkatkan daya ekspor kita. Oke. Seperti itu. Nah, di sini juga kebetulan kita bertemu dengan Dewan Pusat. Dewan Pusat juga kan asosiasi itu bukan cuma hanya di pusat, tetapi di daerah-daerah. Nah, berarti artinya asosiasi ini juga menampung kompleksitas dari masing-masing dari daerah sendiri. Makanya pemerintah wajib menerima dan menanggapi ataupun merespon keluhan-keluhan dari asosiasi. Karena mereka lah yang di lapangan kan begitu. Artinya kalau seandainya pengguna jasa atau teman-teman asosiasi itu berkeberatan nih, Bang, terhadap tarif yang ada nggak ruang keberatan atau upaya hukum yang bisa dilakukan? Itu ada, Pak. Oke. Ada. Jadi begini, makanya bicara hukum itu tidak semata-mata kita harus mau bicara sengketa perdata, kita bukan bicara sengketa pidana, Ya. tetapi bicara upaya. Nah, upaya itu bukan harus langsung maju ke pengadilan, Oke. atau langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Kita harus tahu juga koridor yang baik itu seperti apa. Nah, artinya dari teman-teman asosiasi yang mewadahi para UMKM atau para pengusaha, Ya. itu bisa bersurat ke tadi karena kita bicara pelabuhan, mungkin bisa bersurat ke operator pelabuhan, terus kementerian terkait untuk menyampaikan apa keluhan-keluhan dari para member yang tergabung di dalam asosiasi-asosiasi yang berhak mensepakati tarif tersebut begitu. Oke, baik Bang Martin. Artinya kan konsekuensi hukum, kemudian juga keberatan yang kemudian dilakukan dengan upaya hukum, itu besar potensi untuk terjadi. Besar. Karena kalaupun memang pemerintah sendiri menetapkan tarif tanpa melihat atau tanpa mensepakati yang sudah sesuai di dalam peraturan pemerintahan, maka penetapan tarif itu tidak sah. Gitu. Artinya patut diduga pemerintah juga telah melanggar dari ketentuan yang sudah ditetapkan kan begitu. Artinya supaya tidak ada konsekuensi hukum, menurut Bang Martin nih regulasinya apa nih dalam hal dasar penetapan tarif? Harus ya bicara regulasi, ya lagi-lagi yang berhak mengeluarkan regulasi itu mereka, Ya. pemerintah kita. Ya. Cuman cara menerapkan regulasi ini, pemerintah kita kan harus yang tadi saya bilang, asas umum pemerintahan yang baik. Ya. Itu mengenai transparansi, akuntabilitas, terus keterbukaan, kan Ya. begitu. Nah, siapa yang perusahaan UMKM apa aja yang terkait dalam penetapan tarif, dan UMKM ini bersifat pribadi kah atau memang sudah ada wadah? Tapi yang saya tahu di sini UMKM kita itu pasti sudah ada wadah, makanya ada yang namanya asosiasi. Makanya dalam Permenhub yang berhak menyepakati tarif itu adalah asosiasi. Oke. Gitu. Tadi bicara asosiasi, kelibatannya, kemudian juga bicara transparansi. Iya. Nah, banyak nih ya selentingan di luar sana nih Pak, yang mengatakan bahwa ada nih tarif dalam tanda kutip abu-abu ya, ranah antara resmi dan tidak resminya nih kurang jelas nih. Nah, menurut Bapak dalam praktiknya apakah ada potensi seperti itu terjadi? Bicara potensi pasti ada, Pak. Ya. Bicara potensi pasti ada. Tapi kayak yang tadi sudah saya sampaikan juga, makanya bicara hukum itu kita bukan semata-mata mengajukan sengketa perdata, mengajukan sengketa pidana, tetapi kita perlu pendekatan ya. Gitu. Upaya hukum itu kan juga bukannya langsung mengajukan gugatan, bukan langsung melaporkan ke kepolisian, tapi ada upaya-upaya yang secara pendekatan yang kita sampaikan ke pemerintahan, seperti keluhan-keluhan kita bisa bersurat ke kementerian terkait. Nah,
saya harap juga kementerian terkait juga harus merespon ini. Ya. Karena kalau kementerian terkait tidak merespon ini mungkin dampaknya ya semoga apa yang kita tidak inginkan Ya. itu tidak terjadi kan begitu. Betul. Artinya aspirasi-aspirasi yang di masyarakat ini tidak terpenuhi ya mereka bisa saja kan begitu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kan seperti itu. Betul. Supaya menghindari juga yang namanya pungutan liar, Pak. Gitu. Nah kan dalam hal penetapan tarif seperti kata Bang Martin tadi kan diatur di Permenhub yang melibatkan Iya. berbagai macam asosiasi atau partisipasi pengguna jasa lah. Pengguna jasa atau mungkin juga pemilik barang dalam hal ini. Nah, menurut Pak Martin apa sih resiko jangka panjang jika ada salah satu saja asosiasi atau pengguna jasa yang tidak dilibatkan dalam penyusunan tarif tersebut? Tidak sah, Pak. Tidak sah ya? Tarif itu tidak sah. Oke. Kalaupun jika peraturan pemerintah itu mengenai kesepakatan tarif, mekanisme pembentukan tarif itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada, maka apapun bentuknya, apapun jenisnya yang dilakukan oleh pemerintah tanpa melibatkan asosiasi, tanpa melibatkan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka Ya. tarif itu saya nyatakan tidak sah, Pak. Gitu. Oke, berarti konsekuensinya adalah tidak sah harusnya. Iya, konsekuensinya tidak sah. Tapi kalau bicara konsekuensinya lagi, Yang lebih panjang yang lagi lebih nih. panjang lagi, itu bukan hak saya untuk menyampaikan itu, Pak. Karena saya yakin pun asosiasi juga tidak bisa membendung member-membernya apabila mereka tidak diperhatikan. Betul. Kan seperti itu. Bukannya begitu, Pak? Oke. Kalau tadi saya mau tanya, kalau tarifnya tidak sah tapi tetap dijalankan, Nah. berarti sudah melakukan apa itu? Itu pungutan liar, Pak. Berarti bisa dipidana, Pak? Nah, bicara pungutan liar itu, ya itu tadi. Ya berarti sudah beda lagi Oke. koridornya. Ini sudah Ah. masuk ke pidana kan seperti Iya. itu. Berarti konsekuensi hukumnya ada ya, Nah, pidana berarti ya. terus hati-hati tuh ya untuk yang Ya, hati-hati menjalankan tuh. tarif. Kalau tidak melibatkan satu saja. Iya. Iya. Ah, Atau satu tidak bersepakat aja itu berarti jadi masalah. Iya. Sepakat. Pak. Artinya ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin saya kembali ke Bang Mika nih. Ya. Jika tarif pelabuhan kita nih yang ada saat ini itu tidak segera dibenahi, kira-kira siapa nih yang paling dirugikan dalam rantai logistik nasional? Oh, pastinya member kita, Pak. Ya. Pastinya para pelaku usaha. Ini mau tarif naik, turun, sudah pasti semuanya akan men-charge ke pelaku usahanya. Makanya kita ini salah satu pihak yang terdampak langsung kalau ada perubahan tarif yang tidak sesuai aturan atau perubahan tarif yang memberatkan gitu. Kita tidak anti dengan peningkatan tarif, Pak. Cuman kalau ada peningkatan tarif disambangi dengan transparansi dan pelayanan yang jelas dan itu menguntungkan kita, ya why not? Cuman kalau tiba-tiba ada peningkatan tarif yang nggak jelas dasarnya tadi dan lain-lain, itu kan pasti semua operator akan men-charge ke pelaku usahanya gitu. Pasti kita yang akan terkena dampak langsungnya. Itu menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut Pak Tito gimana Pak? Dampak langsung dari tarif jika tidak segera dibenahi nih terhadap rantai logistik nasional kita. Pasti akan berdampak ke supply demand lah ya, supply demand di negara kita. Misal jika tarif itu terlalu mahal, maka pasti ekspor akan turun volumenya. Kenapa? Karena pengusaha akan berpikir gimana nih memenuhi biaya-biaya tetap yang ada di perusahaan, katakan gitu. Nah, biaya-biaya tidak tetap bagaimana? Sama halnya ketika importer juga mengalami cost logistik yang terlalu mahal atau tarif yang terlalu mahal, sehingga dia harus berpikir nih buat internal perusahaannya. Ya benar tadi, bahwasanya pelaku usaha salah satu yang terdampak paling besar. Walaupun pada hakikatnya kan tarif ini kan akan berdampak ke banyak pihak kan. Ya. Jika dia terlalu mahal, maka akan berdampak ke permintaan yang turun mungkin kan. Jika dia terlalu rendah pun nggak baik juga buat si operator pelabuhan ya, atau Iya. ke pihak-pihak yang berkaitan sama
pendapatan negara. Nah, karena itu kan juga sebenarnya kan tarif ada support untuk negara jelas mengambil pajak dari situ. Itu sih sebenarnya. Oke. Kalau menurut Pak Tito nih, solusi terbaik saat ini kira-kira apakah penyesuaian tarif atau efisiensi biaya operasional atau revisi regulasi? Ketika terlalu mahal, mungkin pelaku usaha dulu deh ngalah. Karena kan kita bicara yang paling cepat ya. Iya. Pelaku usaha ngalah, ya nanti terkait biaya operasional internal mungkin bisa di cover ulang. Tapi kalau memang ada jalan cepat, artinya para pihak duduk bareng nih. Yaitu mungkin, kalau saya sih gini, konkretnya setiap HS code itu ada tarif. Ya. Kan ada tuh di ensw.go.id itu kan ada HS code masing-masing barang ya. Nah itu kan masing-masing, harusnya itu ada tarif sih per HS code itu. Kalau sementara kan di peraturan kan ada CC, curah cair, curah kering, terus tinggal kargo, terus ada bagged kargo, terus ada netizen ya. Netizen itu, nah makanya itu sebenarnya harus jelas per jenis barang, per nama barang. Jadi ya lagi-lagi tuntutannya transparansi, nah GCG lah, tarif kan. Transparansi, akuntabel, responsibility, independen, sama fairness lah, kewajaran. Makanya nanti harus ke arah sana. Oke. Revisi GCG itu. Kalau Mas Mika gimana? Apakah perlu ada penyesuaian tarif atau seperti kata Pak Tito, ya perusahaan atau pelaku usaha yang efisiensikan biaya operasionalnya, Ya. atau revisi regulasi nih? Ya kalau mental pengusaha saya rasa sih untuk mengefisiensi internal tuh udah mungkin itu yang paling pertama dilakukan ketika ada perubahan-perubahan yang nggak pasti. Karena harus beradaptasi tadi kan. Saya sih prinsipnya sepakat. Cuman kalau dari pelaku usaha kita pengen itu tadi transparansi, kejelasan, bila perlu deregulasi, aturan kita kaji ulang bersama, kita ubah atau apa, kita oke-oke saja. Yang penting prinsipnya ada kejelasan aja dari tarif dan transparansi gitu. Oke, mungkin terakhir nih ya, saya minta tanggapan dari masing-masing narasumber terkait dengan masa depan tarif pelabuhan Indonesia. Nah, mungkin dari Bang Martin dulu deh. Tentang masa depan ya? Masa depan tarif pelabuhan nih di Indonesia. Saya juga belum tahu masa depan saya. Ini kita ya, oke. Tapi gini Pak, bicara mengenai masa depan, tadi juga sudah disampaikan dari sisi ekonomi, dari sisi asosiasi. Nah, artinya di sini karena memang kita kebetulan duduk bareng dengan asosiasi, salah satu asosiasi yang berhak mensepakati tarif itu sendiri. Nah, di sini yang dituntut oleh para member dari asosiasi berarti kan cuma satu poinnya Pak, transparansi. Gitu. Nah, itu betul Pak, bicara transparansi supaya tadi yang seperti yang tadi saya sampaikan juga, supaya tidak ada pungutan-pungutan liar di lapangan itu yang terjadi Pak. Gitu. Karena tadi juga sudah dijelaskan oleh dari asosiasi sendiri, yang harusnya kita mengirim barang di negara lain tidak perlu bicara sertifikasi, tetapi di sini adanya sertifikasi. Nah, jadi hal-hal seperti itu Pak, itu biaya-biaya tambahan yang sebetulnya mungkin sangat berat sekali bagi pelaku usaha Pak. Nah, ini sudah kewajiban pemerintah Pak, bukan pelaku usaha yang harus menekan biaya operasional, tetapi kewajiban pemerintah yang menampung aspirasi-aspirasi pelaku usaha Pak. Gitu, dan menerapkan aturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan Pak. Gitu. Itu aja sih Pak kalau dari saya Pak. Mengenai masa depan negara ini itu bukan hak saya Pak, bukan pemerintah Pak. Gitu. Tapi yang jelas transparan dan jangan dibikin ribet. Jangan dibikin ribet Pak. Apalagi bicara di sini di negara kita ini pungutan-pungutan liar itu Pak. Konoha, negara Konoha. Iya. Itu yang luar biasa Pak. Wakanda. Oke, makasih Bang Martin. Thank you. Mungkin Bang Tito gimana pesan-pesannya terkait dengan harapan kepada pemerintah terkait pembahasan kita hari ini, yaitu tarif pelabuhan. Ada banyak sih sebenarnya PR, dan setiap pelabuhan saya yakin punya karakter masing-masing ya. Terutama terkait regulasi daerah atau kesepakatan daerah itu pasti beda-beda. Karena dampaknya pasti ke cost logistik tadi. Nah, cuman dari probabilitas yang ada mungkin
ini kalau bisa digitalisasi dan infrastruktur konektivitas antar pelabuhan itu bukan antar pelabuhan, antar ekosistem ekonomi Oke. yang berkebutuhan di pelabuhan itu dipercepat pembangunannya. Karena apa? Karena itu juga berdampak pada penurunan dari cost logistik tadi. Nah, kalau dari tarif sendiri, tarif jasa pelabuhanan tuntutannya satu doang, transparansi doang. Wah, Satu doang. sama nih. Iya. Iya, Transparansi ya tuntutannya. Ya, sehingga kita bisa formulasi bareng nih. Oh, ternyata pelabuhan A, pelabuhan B itu mungkin dari sisi ekonomi itu beda perlakuannya. Apa-apa, disesuaikan sama daerah situ kan. Asal bersepakat aja. Dan ujungnya pastikan ke cost logistik yang terlalu mahal. Iya. Pasti ke sana ujungnya. Nah, yang dikatakan terlalu mahal itu berapa? Yang dikatakan wajar itu berapa? Nah, kita mau Oke. capai itu. Iya. Gimana caranya? Nah, itu duduk bareng sih. Oke, makasih Bang Iya. Tite. Poinnya adalah perlu duduk bareng. Nah, terakhir Bang Mika, silakan Bang. Kalau dari saya tadi sepakat dengan Pak Tite, Pak Martin, pentingnya transparansi, pentingnya penerapan aturan yang lebih rigid dan lebih jelas. Aturannya sudah jelas, tinggal kita lakukan dengan baik. Tapi kami berharap juga pemerintah itu, atau bukan pemerintah lah, ya pemerintah atau BUP atau operator lah yang terkait dengan kita, pihak-pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha ini, ya kita sama-sama punya spirit yang sama lah, Ya. saling support, saling bantu, karena jika ekspor kita meningkat itu pun juga devisa negara bertambah. Jadi para pembuat aturan, kebijakan juga memiliki sense of business lah. Jadi kacamatanya jangan hanya kacamata membuat kebijakan, mengatur gitu, tapi kacamatanya juga berikan kesempatan atau ruang yang baik untuk para pelaku usaha gitu. Apalagi dengan peningkatan tarif sedikit atau perubahan tarif itu, efeknya itu pasti jangka panjang untuk para pelaku usaha gitu. Mau pelaku usaha yang besar, kecil, saya rasa terasa efek yang sama. Jadi saya harap kita sama-sama punya spirit yang baik, spirit yang sama untuk sama-sama membangun ekosistem logistik lebih baik agar negara kita bisa bersaing. Yang bagus kan Indonesia juga kalau kita Betul. sama-sama punya spirit yang baik. Itu sih Pak. Kalau dari Oke, kami. baik. Terima kasih Bang Mika, Bang Martin, dan Bang Tite sudah mau hadir di podcast kita. Baik pemirsa, teman-teman, poinnya adalah bahwa tarif pelabuhan itu penting sekali. Iya. Karena memiliki efek jangka panjang terhadap ekonomi bangsa kita. Jika tarifnya juga relatif tidak berat, tentu pelaku ekspor pasti akan semakin berkembang, dan juga kita yang muda-muda ini ketika ekspor juga merasa tidak terlalu berat. Ya. Nah, mungkin itu, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.